Baik, Pak Vicky, ini sudah mulai recording. Bapak Ibu yang lain mohon dinyalakan kameranya ya. Kalau yang nggak bisa, Mas Sapit, nyalakan kamera ya. Baik, Pak Vicky, silakan dimulai. Ini tinggal Mbak Dia nih ya, Mbak Dia. Mbak Bunga, ayo dimunculkan kameranya Mbak Bunga. Dan ketok Ayu nih. Nah, cocok. Baik, Pak Vicky, silakan kita mulai Pak Vicky. Monggo, Pak Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat Kepala SDN Karangbesuki 4. Sampun Ibu. Iya, monggo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangbesuki 4, Ibu Endang Sri Harini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Karangbesuki 4, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunanya untuk satu, yakni mengemban amanah kita sebagai seorang guru, dan yang nomor 2 adalah asesmen penilaian. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tiada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, rahmat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk golongannya dan di hari akhir kelak nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para ibu guru SDN Karangbesuki 4 yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara kita mulai, acara asesmen penilaian kita mulai, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelaksanaan kegiatan kali ini berjalan dengan lancar, ada suatu halangan apapun. Ala hadirnya wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah wa bi qadai hajatinnya wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya kan, terima kasih doa suratul Fatihah sebagai doa pembuka. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini harapan kita semuanya berjalan dengan lancar, tiada suatu halangan apapun. Bapak-bapak, ibu guru yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sudah kita lalui yakni pembukaan, yang nomor 2 yakni nanti ada sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Endang Sri Harini, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Lengkap banget. Terima kasih Pak Vicky. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya absen. Mana ini kelihatan Bu Indri ya? Itu masih dibagi. Bu Indri, Mbak Bunga sudah. Mbak Dia, Bu Dia mana ini Bu Dia? Sudah muncul atau belum ya? Halo Bu Dia. Halo Bu Dia. Ya? Pak Eko ini ada? Tadi muncul ya? Oh siap, boleh. Jadi ini yang belum muncul Mbak Dia sama Bu Indri masih di bang. Nanti muncul ya. Oh Pak Rian, ya Pak Rian, halo. Jauh sinyal paling Pak Rian ini nggak bisa. Halo Pak Rian. Oh belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Kuasa yang mana alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita mengadakan meeting Pak ya, dalam rangka penindasan yang sudah kuasa oleh Pak Lutfi akan disampaikan kepada panjenengan, meskipun dari Ibu Pengawas belum menyampaikan, namun tidak ada salahnya kita mendahului karena ini untuk internal sekolah kita aja. Nanti Bu Pengawas kalau memang ada waktu akan menyampaikan. Jadi Bapak Ibu sama nanti insya Allah akan sampaikan dari Bu Sriah pada panjenengan. Hanya Bu Sriah sudah menyusun jadwal, namun karena beliau sangat benturan dengan kegiatan yang lain, jadwal untuk kita belum terjadwal kembali. Dan hari ini Pak Lutfi siap menyampaikan ilmunya kepada panjenengan. Kami harapkan Bapak dan Ibu mengikuti dengan baik. Meskipun panjenengan ada di rumah, alhamdulillah Bu Ani sudah muncul dari tadi. Bu Ani, Mbak Bunga yang nampil di sini ya. Yang Pak Eko tadi sudah muncul tapi tetap connect. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ikut. Ini ada Bu Kati sama saya, dan saya harapkan meskipun Bapak Ibu di rumah tetap bisa mengakses acara ini dari awal sampai selesai. Dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Lutfi nanti bisa membawa wawasan panjenengan nanti bagaimana arah pendidikan kita ke depan ini, bagaimana AKM dan sebagainya. Kalau panjenengan nanti kurang paham, panjenengan nanti bisa sharing, bisa bertanya kepada Pak Lutfi, dan apapun yang sebenarnya Pak Lutfi, insya Allah akan jauh beda dengan apa yang akan disampaikan oleh Pusat atau narasumber yang lain. Karena memang AKM ini yang akan kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu semuanya selamat mengikuti, semoga bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan semoga semuanya bisa dan lancar. Demikian dari saya, mohon perhatiannya dan Pak Lutfi saya persilahkan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Karangbesuki 4, Ibu Sri Indah Srihari. Mudah-mudahan menambah kesemangatan kita untuk mempelajari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja pada pemateri kali ini mengenai tentang AKM yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Kepada beliau, Bapak Lutfi, kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Vicky ya. Terima kasih Pak Vicky, Bu Rini. Nah ini alhamdulillah ini sudah bergabung dengan Bu Dia dan juga Pak Rian ya. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Mohon maaf untuk Pak Vicky, sementara untuk speakernya saya mute dulu Pak Vicky ya. Saya mute otomatis dulu dari sini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Rini selaku Kepala Sekolah SDN Karangbesuki 4. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dan seluruh staf karyawan SDN Karangbesuki 4. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, usia yang barokah, dan yang terpenting adalah kita bisa melaksanakan amanah dan tugas kita sebagai seorang pendidik. Insya Allah semua ini akan menjadikan ladang pahala kita di yaumil akhir nanti sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita jerih payahkan ini semuanya akan
bermanfaat buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan dan juga perkembangan fenomena pendidikan yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Dan juga saya akan menyampaikan beberapa fasilitas yang telah diberikan oleh Kemendikbud kepada kita semua, sehingga nantinya fasilitas-fasilitas ini dapat bermanfaat, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kemarin kita jadwalkan, bahwa kita akan membahas tentang akun belajar.id, Bapak Ibu. Satu, nanti akun belajar.id, kemudian yang kedua tentang asesmen nasional, kemudian yang ketiga tentang AKM khusus, ya, AKM sendiri khusus. Nah, yang keempat, yang terakhir nanti adalah tentang aplikasi aksi sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan nanti untuk yang pertama dan terakhir, jadi untuk yang poin ke-1 tentang belajar.id dan juga aplikasi aksi, itu mungkin yang tidak akan disampaikan oleh Ibu pengawas, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mohon untuk diperhatikan dari awal sampai akhir, Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, nanti Bapak Ibu, saya sampaikan apabila ada ketika praktek di rumah atau di sekolah atau dimanapun, ketika ada kesulitan, Bapak Ibu jangan segan-segan untuk kita diskusi gitu ya, sehingga bisa kita pecahkan bersama apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak sekalian, saya akan membagikan tangkapan layar, share screen Bapak Ibu. Jadi nanti tolong Bapak Ibu fokus kepada share screen yang saya bagikan. Oke. Baik, saya bagikan dulu share screen-nya. Ini masih proses Bapak Ibu, share screen-nya. Nah, ini penting. Sudah muncul Bapak Ibu wajah Bapak Ibu semuanya? Sambut, Nah, silakan kalau muncul angkat tangan saja, jempol gini aja. Sudah tampak share screen-nya ya. Baik, ini karena penting, karena kalau ini belum tampak itu nanti akan kesulitan ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan share screen, saya stop dulu ya. Ini Bu Indri sudah masuk. Kalau saya share screen-nya nanti Bu Indri tidak bisa masuk. Saya stop dulu share screen-nya. Saya tak Bu Indri dulu. Bu Indri keluar lagi. Baik. Bu Indri malu. Bu Indri keluar lagi ya. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini menggunakan akun belajar.id. Enten Bapak Ibu, saya hari ini mengadakan pertemuan ini menggunakan akun belajar.id. Sehingga saya bisa merekam. Nah, kalau di tampilan Bapak Ibu kan ada tulisannya record gitu ya. Saya bisa merekam dan saya bisa menampung sampai 100 orang. Gitu Bapak Ibu, Plus nanti saya bisa merekam ini sampai batas waktu 300 jam. Bapak Ibu. Ini yang kalau panjangan punya alamat Gmail, ini yang nggak dimiliki, kalau punya alamat Gmail nggak dimiliki. Tapi kalau punya akun belajar.id yang saya gunakan ini, semua fasilitas itu akan bisa panjenengan manfaatkan. Nah, terus bagaimanakah cara mendapatkannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika tahun kemarin ya, awal-awal tahun ajaran baru ini, kita sudah mengaktifkan akun Bapak Ibu semua. Sudah kita aktifkan. Nah, setelah ini akan saya share screen tentang akun belajar.id. Cara menggunakannya persis seperti kita menggunakan Gmail biasa. Itu Bapak Ibu, tapi akunnya adalah akun belajar.id. Gitu Bapak Ibu. Baik, izinkan saya membagikan tampilan layar ini. Baik, Bapak Ibu sudah bisa membaca cover punya saya ini? Ya. Saya juga melirik Bu Rini ternyata sudah terbuka. Baik Bapak Ibu, judul kegiatan kita pada pagi hari ini adalah asesmen nasional. Nah, di judul ini kenapa sih Bapak Ibu saya tulis lembar tanya jawab, gitu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sekalian, semua pertanyaan yang diajukan oleh guru, baik guru, orang tua maupun masyarakat, ini dirangkum
kemudian saya munculkan sebagai sebuah pembahasan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang akun belajar.id. Nah, ini adalah akun punyanya Bapak Ibu sekalian. Itu ya, Pak Eko sudah diaktifkan. Kemudian ini ada Bu Indriana Kusumadewi 93 @guru-sd-belajar.id. Kemudian Bu Anis Musdalifah juga sudah diaktifkan. Bu Suprapti sudah diaktifkan, semuanya sudah diaktifkan. Nah, ini yang menarik adalah punyanya Pak Nur Bambang Driadi. Karena pengajuan ini adalah tahun kemarin, sehingga miliknya Pak Bambang ini, alhamdulillah sudah dipakai oleh Bu Iya. Okay. Nah, bagaimana Pak Vicky apabila ingin memanfaatkan akun belajar.id, Pak Vicky bisa menggunakan punyanya Bu Rini bisa, ya. Bu Endang Sridharini ini bisa dimanfaatkan, atau punyanya Mas Hafid juga bisa. Nah, ini dua, Mas Hafid dengan Bu Endang Sridharini ini di akun belajar.id itu sebagai adminnya. Jadi seperti saya, Pak Eko, Bu Indri, Bu Anis, Bu Prapti, Pak Rian, itu semuanya jadi anggota. Yang adminnya adalah Bu Rini sama Mas Hafid ini. Nah, ini semuanya sudah aktif Bapak Ibu. Passwordnya adalah nomor telepon sekolah kita. 0341574486. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, ini untuk akun belajar.id. Nanti Bapak Ibu silakan membuka, mencoba diaktifkan di HP-nya masing-masing, dan itu Bapak Ibu penyimpanannya itu unlimited. Nah, jadi Bapak Ibu menyimpan berapapun itu tidak ada masalah. Mungkin perlu saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Mungkin perlu saya tunjukkan apa namanya akun belajar.id-nya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Saya ingin menunjukkan saja dulu. Ini punyanya saya, ini punya saya Bapak Ibu. Nah, ini punya saya. Ini akun belajar.id, ditandai ada lambang belajar.id seperti ini, yang sebelah kanan ini. Nah, coba Bapak Ibu lihat di penyimpanan ini. Nah, ini unlimited, tidak ada batasan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Unlimited, tanpa batasan. Berapapun itu akan bisa kita simpan di akun belajar.id. Nah, itu sekilas tentang akun belajar.id Bapak Ibu. Nanti untuk prakteknya akan kita lakukan bersama-sama di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan apa sih asesmen nasional itu. Jadi kalau yang rame selama ini kan AKM ya. Ada AKM, program AKM dan lain sebagainya. Pokoknya AKM semua. Padahal Bapak Ibu sekalian, AKM itu adalah salah satu bagian dari asesmen nasional. Nah, orang sering bertanya, apa sih asesmen nasional itu? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa fokus kepada garis yang saya beri merah. Jadi, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Terhadap mutu sekolah. Nah, terdiri dari apa saja asesmen nasional itu? Nah, baru asesmen nasional itu terdiri dari 3 yang diukur. Jadi, informasi itu, penilaian itu dilakukan ada 3 bagian. Yang pertama adalah AKM, nah ini ya, Assessment Kompetensi Minimum atau AKM. Nah ini yang rame ini ya. Nah yang sering terlupakan adalah survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, AKM itu tidak berdiri sendiri, ya. Jadi yang berdiri sendiri itu adalah asesmen nasional. Nah sedangkan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar ini adalah bagian dari asesmen nasional. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan, mengapa sih perlu adanya asesmen nasional? Nah, asesmen nasional itu perlu dilakukan, tujuannya adalah Bapak Ibu untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Nah, ini tujuan utamanya Bapak Ibu. Memperbaiki kualitas belajar mengajar. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan, AKM itu untuk kelulusan, itu salah ya Pak Ibu. Yang benar adalah untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Loh, salahnya di mana? Nanti akan kita bahas. Nah, kalau dibuat disampaikan dalam bentuk diagram, asesmen, hasil dari asesmen ini, Pak Ibu, setelah melakukan asesmen, baik itu asesmen AKM, kemudian survei karakter maupun survei lingkungan belajar, maka akan diperoleh informasi yang tepat, akurat tentang kualitas belajar, kualitas siswa, kualitas lingkungan belajar di sekolah tertentu. Itu Pak Ibu. Nah, hasilnya
nanti akan diperoleh informasi, kemudian informasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu arahnya, ranahnya di situ. Nah, apabila kualitas pembelajarannya ini meningkat, nah diharapkan, mohon maaf ini kecil. Apabila kualitas pembelajaran di sebuah sekolah itu meningkat, diharapkan muncullah hasil belajar siswa sesuai yang diharapkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya. Berikutnya. Nah, ini penting. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini yang jarang diketahui orang juga ini. Siapa sih yang menjadi peserta asesmen nasional itu? Apakah muridnya saja? Oh, tidak Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa asesmen nasional itu adalah sebagian peserta didik. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Sebagian peserta didik ini perlu digarisbawahi. Dan juga diikuti oleh seluruh guru dan kepala sekolah. Gitu ya Bu. Jadi sebenarnya kalau ingin menyiapkan, ya enggak hanya siswanya saja yang disiapkan, tapi guru dan kepala sekolah. Gitu ya Bu. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas detail untuk pesertanya ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Loh, mengapa sih asesmen nasional itu hanya diikuti oleh sebagian murid, enggak semuanya? Nah, karena Bapak sekalian, asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, gitu ya. Tapi yang diambil sampelnya aja, kualitas pendidikan di sekolah ini ternyata seperti ini, gitu ya. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu, asesmen nasional ini Bapak Ibu merupakan satu cara untuk memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi mutu sekolah itu akan dipotret, dipetakan melalui asesmen nasional. Kemudian secara keseluruhan nanti akan dievaluasi sebagai pemetaan sistem pendidikan secara keseluruhan. Itu Bapak Ibu. Ini mengapa kok diikuti oleh sebagian murid. Jadi tidak semuanya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mengapa yang menjadi sampel atau yang mengikuti AKM atau yang mengikuti asesmen nasional itu hanya murid kelas 5, 8, dan 11. Oh, enggak kelas akhir seperti biasanya. Kalau SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Oh, enggak seperti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, tujuan dari asesmen nasional ini adalah memperbaiki proses belajar mengajar, maka apabila dilaksanakan di kelas 5, itu ditujukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajarannya. Seperti contoh, gini Bapak Ibu ya, ke depan kelas 5 melakukan asesmen nasional. Nah, supaya muridnya ini nanti mendapatkan perbaikan, gitu ya, kan sudah diketahui nanti ya berdasarkan hasilnya ya. Oh, iki seperti ini anaknya. Nah, supaya adil, pembelajarannya menjadi adil, maka proses perbaikan pembelajaran itu bisa diberikan kepada anak yang telah melakukan asesmen nasional. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kelas 6 selesai, oh nilainya elek misalkan, Budi nilainya 3, Agus nilainya 5 gitu ya. Dia tidak mendapatkan perbaikan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, berbeda dengan asesmen nasional ini. Kalau asesmen nasional misalkan Agus dapat nilai 3. Nah, maka di kelas 6 dia akan mendapatkan perbaikan pembelajaran. Sehingga nilai yang 3 itu bisa menjadi 7 minimal. Itu asesmen nasional. Itu mengapa kok dipilih sampel kelas 5, 8, dan 11. Berikutnya Bapak Ibu. Ini yang juga yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu. Ujian nasional itu kan diganti, asesmen nasional atau AKM itu kan digunakan untuk mengganti UN Bapak Ibu ya. Tetapi ada perbedaannya. Nah, coba kita cermati perbedaan antara ujian nasional dan AKM. AKM dan survei karakter. Pertama tentang jenjang penilaian. Kalau UN itu hanya dilakukan di SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan SD kan sudah ada ya. Sudah beberapa tahun sudah ada ujian nasional. Nah, untuk AKM itu jenjang SD sampai SMK ada. Kemudian level muridnya yang ikut ujian. Kalau di UN itu tingkat akhir, kelas 12, kelas 9. Tapi kalau di AKM itu kelas
5, 8, dan 11. Kemudian subjek sekarang. Kalau subjek muridnya, kalau UN semua muridnya 100 ya ikut 100. Tapi kalau di AKM itu tidak Bapak Ibu, nanti ada aturannya. Kalau SD maksimal berapa, kalau SMP maksimal berapa ada. Kemudian tingkat jenisnya. Nah, tingkat jenisnya high stake, kemudian ini low stake. Nah, ini tidak perlu kita bahas secara detail Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas khusus AKM-nya saja. Jadi kalau yang apa namanya, kalau di UN itu kisi-kisinya itu ya diberikan itu. Maksudnya high stake dan low stake seperti itu. Tapi kalau di AKM itu berbeda. Siswa bisa memilih level mana yang nanti akan dikerjakan. Gitu Pak Ibu. Kemudian model soalnya ada pilihan ganda dan isian. Tapi kalau di AKM ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian banyak. Kemudian kalau di UN tesnya itu 4 hari, AKM hanya 2 hari. Kemudian kalau di UN pelaksanaannya itu ada yang daring, yang online, ada juga yang paper. Kalau paper itu biasanya kalau yang tidak menerapkan K13 itu paper. Tapi kalau yang di AKM semuanya adalah online. Online semuanya. Kemudian untuk metode penilaian. Metode penilaian yang digunakan untuk UN itu adalah CBT, Computer Based Test. Atau menggunakan komputer, full komputer. Tapi kalau untuk yang di AKM itu Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi penilaian secara adaptif. Maksudnya adaptif nanti siswa bisa memilih Bapak Ibu ya. Kemudian spesifikasi, nah ini secara teknisnya. Ini perbedaan AKM dan UN Bapak Ibu. Sekarang berikutnya, instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi asesmen nasional itu tidak hanya AKM saja, tapi ada 3. Ada AKM, kemudian ada survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Ada 3 poin yang akan dilakukan di asesmen nasional. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah sekarang kita masuk ke poin by poin. Jadi AKM apa, survei karakter apa, lingkungan belajar apa, Bapak Ibu. Nah, apakah yang dimaksud dengan AKM? Nah, ini Bapak Ibu. AKM adalah asesmen kompetensi minimum untuk mengukur, ini ada 2, literasi membaca dan numerasi matematika. Jadi asesmen nasional itu hanya untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Noh, kalau begitu pelajaran olahraga dan lain tidak berguna dong. Oh tidak, jangan salah Bapak Ibu. Jadi literasi membaca itu bisa nanti semua bidang studi, termasuk numerasi matematika. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang diukur hanya ada 2, literasi membaca dan numerasi matematika. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana contohnya misalkan PJOK gitu ya, cara menerapkan hasil dari AKM. Nanti akan kita tampilkan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga, apa sih perbedaan antara AKM dan survei karakter? Nah ini Bapak Ibu, kalau AKM itu mengukur hasil belajar kognitif, literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Sedangkan survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita kemarin melihat melihat tampilannya atau kemarin yang guru penggerak kemarin itu kan dimunculkan juga profil Pancasila ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila itu diharapkan ya hasilnya siswa nanti akan memiliki iman dan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Kemudian berbinekaan global, maunya itu seperti itu. Kemudian mampu bergotong royong, dapat bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bedanya antara survei karakter dengan AKM. Kalau AKM adalah kognitifnya, kalau survei karakter itu adalah hasil belajar emosionalnya. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya, apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Nah, baik Bapak Ibu, ada 3 komponen yang diukur dalam AKM, baik literasi membaca maupun numerasi. Nah, komponen yang pertama adalah konten. Ya, konten, isinya. Nah, di literasi membaca, isinya itu banyak dimunculkan teks, informasi, dan sastra. Sedangkan kalau di numerasi, isinya atau kontennya itu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian.
Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah proses kognitif. Proses kognitif yang diikuti atau yang ada dalam AKM itu adalah menemukan, interpretasi, integrasi, evaluasi, refleksi informasi. Artinya ini anak-anak akan atau siswa itu akan dituntut untuk mengembangkan higher order thinking skills dari HOTS-nya yang dinilai. Nah, untuk yang numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian komponen yang terakhir adalah konteks. Konteks nanti yang ada dalam AKM, yang diujikan di AKM, Bapak Ibu. Jadi informasi yang diujikan di AKM atau sastra yang diujikan di AKM itu adalah tentang personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sama, numerasi juga begitu. Personal, sosial, budaya, dan saintifik. Dan jadi konteksnya nanti tidak terlepas dari keempat hal tersebut. Mohon maaf, ketiga hal tersebut. Personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Bentuk soal AKM. Nah, ini ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks itu pilihnya lebih dari satu yang benar. Ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Nah, ini nanti kita akan praktek, oke? Nah, berikutnya, nah ini yang hampir sebagian orang itu salah memahaminya. Baik Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan ya. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional. Nah, jadi Bapak Ibu, peserta asesmen nasional adalah kepala sekolah, semua guru, dan murid yang dipilih. Nah, ketentuan murid yang dipilih Bapak Ibu, jika muridnya lebih dari 30. Betul Bapak Ibu? Nah, apabila di kelas 5 di SDN Karangbusuki 4 ini, kelas 5 kan muridnya hanya 28 maksimal ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang mengikuti AKM nantinya asesmen nasional adalah seluruh murid kelas 5. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang dipilih itu atau yang menjadikan sampel itu adalah apabila murid dalam satu jenjang itu lebih dari 30. Maka yang diikutkan AKM maksimal 30. Nah, berarti kepala sekolah dan seluruh guru juga ikut asesmen nasional. Jadi, kalau menurut saya pribadi, sangat salah apabila guru itu hanya berfokus pada AKM siswa saja. Kalau menurut saya itu kurang tepat. Nah, kalau mau kita siapkan, ya kita siapkan kepala sekolah, guru, dan juga siswanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang perbedaan antara UN dengan asesmen nasional, Bapak Ibu. Nah, kalau asesmen nasional itu hanya ada 2 hari, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini kok saya munculkan SMP juga? Nah, karena di sini kan apa namanya, Bapak Ibu kan punya murid yang SMP juga. Makanya ini sebagai pandangan saja untuk putra putri Bapak Ibu. Di sini SMP juga saya munculkan. Nah, waktu pelaksanaan Bapak Ibu adalah 75 menit itu tes literasi di hari pertama. Kemudian survei karakter 20 menit. Jadi totalnya adalah 95 menit untuk hari pertama Bapak Ibu. Kemudian hari kedua itu adalah tes numerasi, sama waktunya 75 menit. Kemudian survei lingkungan belajar itu 20 menit. Sehingga totalnya Bapak Ibu sama 90 menit. Dan soal setiap tes literasi maupun tes numerasi itu maksimal 30 Bapak Ibu. Nah, jadi soal 30 dikerjakan selama 75 menit. Itu AKM-nya. Oke. Jadi ini waktu pelaksanaannya. Nah, menurut informasi yang terakhir Bapak Ibu bahwa AKM ini akan harusnya jadwalnya itu September Bapak Ibu harusnya. Itu insya Allah akan diundur sekitar Oktober atau November untuk yang SD Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau ini sudah ranahnya kebijakan ya, nanti kita sambil menunggu saja. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk di AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Nah, ini yang apa namanya, yang mungkin kita perlu mempersiapkan dengan baik Bapak Ibu. AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ini, perlu saya tekankan bahwa AKM itu Bapak Ibu itu tidak difokuskan pada kelas 5 saja loh Bapak Ibu. Nanti ada level-levelnya ya. Kalau asesmen nasional itu kelas 5 saja nanti. Tapi kalau AKM itu kelas 1 2 itu ada levelnya, kelas 3 4 ada levelnya, kelas 5 6 juga ada levelnya.
Tapi untuk sementara ini nanti akan saya contohkan saja yang kelas 5. Baik Bapak Ibu, untuk penerapan AKM dan UN ini adalah contoh soal ujian sekolah. Biasanya seperti ini Pak Eko sudah di luar kepala ini. Biasanya di ujian sekolah itu akan dimunculkan sebuah teks begini. Kemudian siswa akan diberikan pertanyaan berdasarkan teks. Contohnya, baca di atas judulnya apa, gitu ya. Nonton Pak Eko nggih? Di ujian kelas 6. Ujian apa namanya? Ujian US itu loh ya. Nah, kemudian soal ini bisa juga diberikan soal kedua lagi adalah yang berkenaan dengan bacaan itu. Buah pisang sudah menguning. Kata menguning artinya seperti apa? Ini contoh soal ujian sekolah loh. Ya. Nah, kemudian juga bisa mungkin soal yang ketiga. Ayah ingin memotong pohon pisang. Jawaban untuk pengurangan kalimat di atas adalah apa? Nah, mungkin ini adalah 3 contoh soal yang dimunculkan di ujian sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bedakan contoh ujian yang diberikan dalam tes literasi AKM. Nah, ini adalah teks yang diberikan di literasi AKM. AKM literasi, Bapak Ibu. Nah, siswa nantinya akan diberikan sebuah teks, Bapak Ibu. Sama-sama memberikan sebuah teks, sebuah bacaan. Akan tetapi perbedaan dari soalnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau di AKM nanti siswa tidak ujuk-ujuk menjawab A, B, C, gitu ya, tapi diberikan pilihan bacaan pilihan jawaban yang bervariasi. Contohnya nomor 1, tentukan setiap pernyataan berikut ini sesuai dengan isi teks atau tidak. Nah, ini pernyataan benar salah biasanya ya, sesuai atau tidak sesuai. Atau bisa juga yang kedua, bisa dimunculkan begini Bapak Ibu. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari teks. Kalau ini kan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Nah, mana pesan yang sesuai dan mana yang tidak. Ini adalah 2 contoh butir soal perbedaan antara ujian sekolah dengan AKM. Apakah lebih sulit? Oh tidak Bapak Ibu, tidak lebih sulit. Akan tetapi kalau di AKM ini menuntut tingkat pemikiran, menuntut pemikiran tingkat tinggi atau higher order thinking skills kepada siswa-siswa kita. Jadi berbeda Bapak Ibu antara yang ujian sekolah dengan AKM. Nah, baik sekarang saya contohkan untuk yang ujian sekolah numerasi. Kalau di ujian sekolah kemarin yang kelas 5 matematika ya. Matematika di sini dimunculkan contoh soalnya adalah tentang pecahan Bapak Ibu. Tentang pecahan dan juga tentang operasi hitung campuran. Gitu. Nah, saya ambil contoh nomor 1 saja, Bapak, tentang pecahan ya. Kalau di ujian sekolah kan Putri membutuhkan sekian, 750 gram coklat dan 1, kilogram gula. Nah, terus kan ditanya nanti saat ditimbang beratnya berapa? Ini kan hanya ditimbangkan gitu aja. Ini contoh ujian sekolah. Tapi di AKM, Bapak Ibu, mari kita perhatikan contohnya. Jadi di soal AKM dalam bentuk numerasi, soal akan memuat tentang sebuah permasalahan. Jadi, contohnya ini adalah resep membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep, ia memerlukan 1/5 kilogram gula, 1/4 kilogram tepung, serta 150 gram mentega, dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sama-sama ini tentang pecahan. Tadi nomor 1 tentang pecahan, sekarang juga pecahan. Tetapi, kalau di AKM, Bapak-Ibu, akan diberikan satu permasalahan, kemudian dimunculkan permasalahan baru. Nah, ini bentuk soalnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nomor 1 misalkan, dari teks tadi itu ya. Nomor 1 diberikan soal, Fitri memerlukan 1/5 kilogram gula. Nah, ia meletakkannya di samping timbangan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kan, kalau anak-anak, kalau siswa sudah terbiasa dengan timbangan, dia akan melihat kok, ini yang diperlukan adalah 1/5 kilogram gula. Berarti berapa gram kan gitu ya, sedangkan di situ sudah muncul 250 gram. Nah, inilah yang dinamakan proses berpikir tingkat tingginya siswa, higher thinking order skill-nya siswa. Jadi siswa harus bisa memecahkan masalah ini. Apakah lebih sulit? Tidak, tetapi ini memerlukan pemecahan masalah. Kemudian mungkin yang kedua, soal yang kedua, jika Fitri membuat 6 resep adonan, nah ini kan satu, kalau bacanya ini kan 1 resep. Nah kalau pertanyaan nomor 2 ini, jika Fitri membuat 6 resep adonan,
jumlah gula, tepung, mentega yang dibutuhkan berapa. Nah, ini akan diberikan sebuah pilihan. Pilihannya ini bukan jawabannya adalah, tapi pilihannya adalah caranya. Mantap Bapak Ibu. Nah, mungkin juga nanti adalah variasi soal yang ketiga. Gini Bapak, ini yang memerlukan pemikiran yang tingkat tinggi sekali ini ya. Biasanya anak pinter bisa memilih. Nah, nomor 3 contohnya misalkan. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu. Nah, jadi satu resep itu 16 bolu dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kuskus mengurangi berat adonan? Nah, ini siswa akan membandingkan. Itu ya, Bu. Biasanya siswa yang pinter ini bisa menjawab. Loh, apakah anak yang kurang pinter harus menjawab ini? Oh, tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau di AKM, anak tidak harus menjawab yang ini. Boleh menjawab yang mudah-mudah saja. Itu Bapak Ibu. Jadi soal di AKM numerasi bisa seperti ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah hasil AKM itu dilaporkan? Jadi kan setelah ada AKM, itu kan harus dilaporkan. Nah, laporannya seperti ini Bapak Ibu. Berbeda dengan kalau yang di UN kan nilainya muncul ya. Nilai muncul 20, 30, 40, 100 gitu ya. Tetapi kalau di AKM nanti akan dilaporkan ada 4 kategori laporan. Bapak Ibu. Persiswa ya. Persiswa nanti ada 4 kategori laporan. Yang pertama adalah laporan perlu intervensi khusus. Berarti iki lek bocor kasarannya iki arek gak iso blas. Gitu Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu ya, literasi membaca ya, arek gak iso blas. Terus kalau dasar, wis arek cukupan. Arek cukupan. Yus kadang iso, kadang enggak gitu ya. Ini bahasa kasarannya ya dari saya ya. Kemudian ada anak yang cakap, lumayan arek iso kok, iso arek. Kalau kita biasanya itu mengatakan arek iki iso gitu. Itu anak yang cakap. Nah, kemudian ada kategori mahir. Nah, kalau biasanya kita menyebut arek iki pinter. Gitu loh Ibu. Jadi laporannya nanti ada 4 tingkatan. Ini kompetensi membaca ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca. Anak yang dikatakan mahir itu seperti apa sih? Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nah, berikutnya sama, numerasi juga begitu Ibu. Ada intervensi khusus. Oh, saya kayak 11 nulis. Kayak 11. Jadi kalau kasarannya perlu intervensi khusus itu begini Bapak Ibu. Arek iki sakjane gak pantes kelas 5. Nah, gitu loh. Kelas 4 atau kelas 3 lah, ini perlu intervensi khusus. Sama ya, sama dengan yang literasi tadi. Lagi yo arek 11, iki yo kadang iso kadang enggak. Kemudian kalau yang cakap ini sakjane iso, arek iso. Tapi kalau mahir ini anak ini pintar. Itu Bapak Ibu nggih. Itu adalah pengukuran atau pelaporan yang diberikan hasil dari AKM. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah, nah ini saya tadi mengatakan bahwa apakah ini hanya untuk guru matematika dan juga bahasa Indonesia saja? Tidak Bapak Ibu. Dari hasil AKM tadi bisa kita manfaatkan ya untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi di semua lintas pelajaran, termasuk agama, termasuk bahasa Jawa, termasuk PJUK. Nah, yang saya jadikan contoh Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu kan sudah mengenal ini ya, perlu intervensi khusus, kemudian tingkat dasar, tingkat cakap, dan tingkat mahir ya. Nah, Bapak Ibu, bagi guru mata pelajaran yang lain, hasil dari AKM itu tadi akan kita gunakan sebagai peningkatan kompetensi literasi dalam pelajaran yang kita ampu. Ambil contoh olahraga Bapak Ibu nih. Saya ambil contoh PJUK. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu guru PJUK ya. Nah, apabila memberikan pelajaran dalam bentuk teks, guru olahraga memberikan teks mengenai aturan penentuan kemenangan. Jadi entah itu permainan tradisional, atau itu entah permainan bola besar, atau entah permainan yang lain. Jadi guru memberikan teks atau bacaan tentang aturan penentuan kemenangan. Nah, terus mengajarkannya bagaimana? Nah, berdasarkan dari hasil AKM tadi, maka tidak semua siswa kita suruh dengan hal yang sama. Seperti tadi ya, permainan, aturan permainan. Kalau murid dengan tingkat yang perlu intervensi khusus atau sing arek gak 11 ya. Ya kita berikan saja beberapa contoh hasil pertandingan. Gitu ya. Murid diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup. Ya, contohnya misalkan kalau tim Arema menang dengan Persebaya,
Arema dapat poin berapa, Persebaya dapat poin berapa. Kalau anak berintervensi khusus seperti itu. Nah, kalau murid tingkat dasar, kita beri contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang. Jadi kita beri contoh hasil yang rumpang itu yang kosong, gitu ya. Dan kondisi pemenang. Murid diminta menjabarkan mungkin hasil pertandingan yang tersebut. Ya, misalkan kira-kira oleh iki mungsu iki menang, nilai misalkan ya Arema nilainya 6, Persebaya nilainya 6. Nah, kemudian Arema dan Persebaya ini akan ketemu. Ya, kira-kira hasilnya piro gitu ya. Lek hasilnya draw bijine piro gitu. Kalau Arema sing menang, Arema piro. Lek Arema sing kalah, Persebaya berapa? Nah, seperti itu ya. Itu pemberian pemanfaatan hasil AKM dalam pembelajaran. Begitu juga dengan murid yang memiliki tingkat cakap maupun yang memiliki tingkat mahir. Begitu pula dengan berbagai bidang studi. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk penerapannya lintas mata pelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu di menjelang akhir sesi ini Bapak Ibu. Saya kurang sedikit Bapak Ibu. Menjelang akhir sesi ini, nah, Kemdikbud itu memberikan layanan khusus, memberikan fasilitas khusus bagi murid-murid kita untuk berlatih contoh-contoh soal AKM. Dan itu dapat diakses secara lengkap, baik itu latihan soal maupun materinya itu di alamat ini, Bapak. https://pusmenjar pusat asesmen pembelajaran kemdikbud.go.id/AKM. Ini semua materi lengkap, Bapak Ibu. Baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk latihan soal. Semuanya lengkap. SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Atau Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan HP kita. Nah, ini Bu Anis, seperti Bu Anis, beberapa punya anak masih SMP ya. Ini buat persiapan ini bagus. Nah, bisa buat persiapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memanfaatkan HP kita dengan mengunduh aksi sekolah dasar melalui Play Store. Nah, ini saya kenalkan aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa praktek ya nanti ya. Bapak Ibu silakan membuka Play Store, kemudian ketikkan di Play Store itu aplikasi sekolah SD gitu Bapak Ibu. Kemudian akan muncul yang seperti ini. Kemudian panjangan klik install, kemudian kalau sudah terinstall klik buka gitu aja. Kan mudah seperti kita menginstal aplikasi yang lain. Akan muncul panjenengan nanti akan ditanya loh, username sama passwordnya apa. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini rahasianya Bapak Ibu. Kalau di situ nanti tidak akan ada, tapi ini kami berikan bahwa username dari aksi sekolah ini adalah guru. Kemudian passwordnya juga guru. Oke, sangat mudah kan? Nah, kalau setelah panjenengan memasukkan username dan password, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya aksi sekolah. Aksi sekolah Bapak Ibu, ini isinya adalah tentang AKM secara lengkap, baik itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai kelas 12. Sampai semua jurusan, semuanya sudah ada. Itu ya, oke. Nah, ini bisa juga dalam bentuk modul pembelajarannya, dalam bentuk PDF bisa, kemudian dalam bentuk video juga bisa. Nah, memulai ujian itu juga bisa melalui HP. Jadi kalau putra panjenengan ingin latihan di HP, langsung klik aja mulai ujian. Gitu Bapak Ibu. Nah, apa saja sih fasilitasnya, tampilannya di aksi sekolah ini? Nah, ini ada dashboard Bapak Ibu. Kalau yang sekarang tampil ini ada dashboard. Kemudian ada siswa. Ini kita bisa mendalilkan siswa kita. Kemudian di sini ada hasil. Hasil ini digunakan untuk mengetahui setelah siswa melakukan ujian, memulai ujian, nanti hasilnya bisa kita lihat. Dan ada menu keluar berarti keluar dari aplikasi. Okay. Sedikit saya kenalkan aksi juga. Nah, ini Bapak Ibu, yang di sini ini, ya, yang dashboard di sini ini, kebetulan di sini sudah saya download semua. Ini sudah saya potong Bapak Ibu. Itu ada literasi adaptif, kemudian literasi adaptif SMP, gitu. Ini sedikit saya munculkan. Kemudian di sini ada literasi kelas 1 formatif, literasi kelas 2, semuanya di sini ada bacanya. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Nah, ini silakan nanti bisa panjenengan unduh sekalian Bapak Ibu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kalau sudah muncul warna hijau Bapak Ibu, berarti ini sudah terdownload dan siap untuk dipakai. Gitu Bapak Ibu. Nah,
Seperti itu, sangat mudah. Nanti panjenengan praktekkan. Ini tentang dashboard, isinya dashboard. Kemudian isinya siswa, Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan siswa-siswa kita semuanya. Bisa kita masukkan seluruhnya. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan ada gambar apa namanya? Gambar anak ini ya. Ini diklik saja kita bisa memasukkan siswa. Dan yang terakhir adalah hasil. Tampilan yang terakhir adalah hasil. Nah, ini untuk kita bisa, kalau sekali klik ini, kita bisa melihat hasilnya siswa seperti apa. Nah, ini aksi sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau di seri belajar AKM kemarin itu, ini tidak dibahas, Bapak Ibu. Ya, jadi aplikasi aksi ini tidak dibahas. Dan ternyata tidak banyak juga yang tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan HP kita ini untuk mendownload ini, Bapak Ibu. Dan kita bisa ngecek ini di murid-murid kita. Nah, jadi kalau nanti murid kita ingin ingin berlatih, ini kita bisa lakukan. Mulai kelas 1 sampai dengan kelas 12 semuanya ada. Baik Bapak Ibu, itu aplikasi aksi sekolah. Jadi setelah ini Bapak Ibu silakan download ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selain aplikasi aksi sekolah ini, Kemdikbud juga memfasilitasi kita dengan laman gurubelajar.id atau gurubelajar.simpingkb.id. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seri AKM ini itu ada sertifikatnya 32 jam Bapak Ibu. Dan itu bisa diakses. Nah, kebetulan ini kemarin saya akses SDN Karangbesuki 4 itu sudah ada 3 orang yang mengakses. Saya, Bu Anis sama Bu Indri. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru yang lain silakan Bapak Ibu guru mengakses ini https gurubelajar.simpingkb.id. Nah, di situ seri belajar AKM-nya lengkap, Bapak Ibu. Nah, khusus Bu Dia sekarang. Kalau Bu Anis kan sudah ya, Bu Dia. Nah, Bu Dia ini bisa menggunakan akunnya Bu Rini loh untuk belajar. Itu Bu Rini ya? Ya. Jadi Bu Dia ini bisa menggunakan akunnya Bu Rini untuk belajar seri AKM. Nah, nanti akunnya bagaimana? Nah, nanti minta WA Mas Hafid. Mas Hafid akunnya Bu Rini berapa? Nanti akan diberitahu. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita akses secara nasional. Kebetulan SDN Karangbesuki 3 itu sudah 3 orang yang mengakses. Nah, SDN Karangbesuki 4 sudah 3 orang. SD Karangbesuki yang lain tidak ada. Saya lihat cek 0 semua. Kecuali SD Karis ya. SD Karis sudah akses. SD Salam, SDA Salam juga sudah akses. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini sayang kalau ini tidak kita manfaatkan. Berikutnya, sudah ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi seri belajar AKM ini mohon panjenengan akses ya. Jadi ini selain kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga akan mendapatkan sertifikat dan juga yang paling penting Bapak Ibu sekalian, seri AKM ini akan di-ranking oleh Kemdikbud. Ini salah satu termasuk survei lingkungan belajar ya, seperti ini. Jadi Kemdikbud memberikan survei itu baik melalui asesmen nasional, juga termasuk kompetensi gurunya dalam mengakses pelayanan yang diberikan oleh Kemdikbud. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu materi yang sementara ini bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada pertanyaan ataupun ada hal yang perlu didiskusikan bagi kita semua, kita bisa diskusi sama. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Pak Vicky. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih. Untuk PPT-nya bisa di-share Pak Lutfi? Oh bisa, nanti PPT-nya akan kita share dulu Bapak Ibu. Oh alhamdulillah. Nah, ini ada tambahan Bapak Ibu sekalian, ada tambahan dari Bu Rini bahwa besok jangan lupa kita senam gitu ya. Oh iya, siap. Oh sebentar Pak Vicky, ya. Sebentar Pak Vicky, ini ada pertanyaan. Pak, dari Bu Dian, saya ingin menanyakan kalau saya menggunakan akun milik Bu Rini, sertifikatnya atas nama saya. Oh tidak Bu Dian, sertifikatnya atas nama Bu Rini.
Karena yang berhak mengikuti itu adalah guru yang telah memiliki akun SIM PKB. Itu mungkin bisa memberikan jawaban dia ya. Tidak apa-apa, tapi untuk belajar ini bermanfaat ya. Baik, silakan Pak Siki. Oke, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Pak Lutfi, sangat luar biasa. Pak Lutfi ini didoakan saja mudah-mudahan sehat, Amin, ya, amin. menularkan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Ya. Amin. Baik, mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru sebelum acara ini diakhiri. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Sudah, ini jelas apa belas? Jelas. Jelas kan? Jelas apa belas? Yang jelas angkat tangan, Pak. Iya. Nanti itunya di-share Pak Lutfi untuk TP. Ya, Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati juga. Pak Lutfi selaku pemateri, alhamdulillah pada pagi hari ini berjalan 1 jam, ya. Berjalan 1 jam, kita mendengarkan paparan panjang lebar tentang AKR dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya. Terima kasih atas partisipasi. Ilmu yang diberikan oleh Pak Lutfi kepada kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai pembagi acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum berakhir, tolong data-data Bapak Ibu ya. Data-data Bapak Ibu ya. Harian data-data. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok hidup sehat.